Om Swastiastu, kami dari kelompok 7 mata kuliah penyakit metabolisme akan mempresentasikan materi mengenai metabolisme asam folat. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama, MS. Next. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Kadek Cindy Budiartami, NIM 18067, dan saya sendiri, Melendri Angelina Sigiro, NIM 18076. Next. Dimulai dari definisi, asam folat adalah bagian dari vitamin B kompleks terkait dengan asam teroyl glutamat atau PTE-GLU yang bertindak sebagai kofaktor enzim yang mentransfer satu unit karbon di dalam berbagai jalur metabolik atau metabolic pathways. Untuk gambar yang di sebelah kanan itu adalah struktur asam folat PTE-GLU untuk yang gambar 1A, dan struktur folat di alam tereduksi satu karbon menggantikan poliglutamat untuk yang 1B. Next. Metabolisme satu karbon yang dimediasi asam folat, folat merupakan salah satu dari reaksi biokimia di dalam sel yang paling penting. Folat diperlukan untuk sintesis protein dalam asam nukleat dan mitokondria, serta metabolisme asam amino dan proses seluler lain yang melibatkan transfer satu unit karbon. Next. Asam folat dengan bentuk aktifnya asam tetrahidrofolat memiliki 3 aksi metabolik. Yang pertama diperlukan untuk koenzim dalam konversi hemosistein menjadi metionin. Yang kedua sebagai kofaktor pada enzim yang mensintesis DNA dan RNA. Dan ketiga untuk proses metilasi dalam pembentukan protein. Next. Berikutnya adalah sumber asam folat. Jadi folat tersebar luas pada berbagai tumbuh-tumbuhan dan jaringan hewan, terutama sebagai poliglutamat dalam bentuk metil atau formil tereduksi. Sumber-sumber yang paling kaya akan asam folat adalah ragi, hati, ginjal, sayur-sayuran berwarna hijau, kembang kol, brokoli dalam jumlah yang cukup terdapat dalam makanan yang terbuat dari susu, daging dan ikan, dan sedikit dalam buah-buahan. Next. Berikutnya adalah jalur metabolisme. Next. Berikut ini adalah gambar jalur metabolisme folat intraselular yang terdiri dari siklus metabolik yang saling berkaitan. Saya akan jelaskan secara singkat. Jadi, folat memiliki peranan yang esensial dalam memfasilitasi transfer unit satu karbon dalam reaksi yang diperlukan dalam sintesis purin dan pirimidin, yang merupakan prekursor asam nukleat untuk metabolisme metionin, serin, glisin, dan histidin, serta pembentukan agen metilasi yang diperlukan untuk metabolisme normal dan regulasi gen. Metabolisme folat intraseluler, seperti pada gambar tersebut, berada pada percabangan dua siklus metabolik yang saling terkait, yaitu sintesis dari timidilat dan purin, serta sintesis dari metionin dari homosistein. Metil THF masuk ke dalam sel dan mengalami demetilasi dan konjugasi, kemudian akan melepaskan gugus metilnya menjadi tetrahidrofolat atau THF dengan bantuan enzim metiltransferase. Reaksi metilasi ini memainkan peranan yang penting dalam perkembangan, ekspresi gen, dan stabilitas genomik. Siklus metionin ini sangat sensitif terhadap status folat yang inadekuat. Ketika status folat buruk, maka kemampuan dari sel untuk remetilasi homosistein selular terganggu yang kemudian menyebabkan peningkatan kadar homosistein plasma. Next. Berikutnya suplemen asam folat untuk hewan. Suplementasi asam folat digunakan pada hewan yang beresiko kekurangan folat, terutama hewan dengan gangguan usus atau malabsorpsi. Dalam beberapa kasus, kadar folat serum dapat meningkat karena sintesis bakteri folat dalam usus. Kucing dengan insufisiensi eksokrin pankreas lebih mungkin memiliki kekurangan folat daripada anjing dengan insufisiensi pankreas karena sintesis folat oleh bakteri usus pada anjing. Baik, selanjutnya defisiensi asam folat. Penyebab defisiensi asam folat ialah sebagai berikut. Yang pertama, malabsorpsi seperti tropical sprue, blind loop syndrome, Seatorrhea, malabsorpsi folat congenital, dan sekresi jejunum. Yang kedua, peningkatan kebutuhan seperti kehamilan, laktasi prematuritas, anemia hemolitik, inflamasi kronik, dan hipertiroidisme. Yang ketiga, obat-obatan seperti phenytoin, pyrimidon, phenobarbital, dan methotrexate. Yang keempat,
defisiensi enzim bawaan seperti hidrofolat redutase, 5-metil THF transferase, lain-lain seperti penyakit hati. Gejala klinis, ada gejala klinis yaitu anemia megalobalistik berupa glositis seperti lidah pucat dan licin, stomatitis angularis, diare atau konstipasi, anoreksia, ikterus ringan, sterilitas, neuropati perifel bilateral, pigmentasi melalui pada kulit, kegagalan penutupan neural tube dapat terjadi di daerah kranial dan spinal mengakibatkan anencefalus, meningokel, encephalokel, spina bifida, dan hidrocephalus. Selanjutnya diagnosis. Selain anamnesis dan pemeriksaan fisik, diagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan folat serum dan folat eritrosit. Cara pengukuran folat plasma dan eritrosit terbaru ialah dengan menggunakan cara microbiological assay atau competitive bidding technique. Efisiensi asam folat ditegakkan bila kadar asam folat serum di bawah normal. Pengobatan. Penggunaan asam folat secara efektif tergantung pada keakuratan diagnosis dan pemahaman mengenai mekanisme terjadinya penyakit. Folat tersedia sebagai asam folat dalam bentuk tablet dan dalam bentuk injeksi. Selain itu, terdapat pula dalam berbagai sediaan multivitamin dan mineral. Pengobatan pasien dengan anemia megalobalistik akut berupa asam folat 1-5 mg secara intramuskular dan dilanjutkan dengan maintenance selama 1-2 minggu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.